Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di udara di atas rawa yang dipenuhi lumpur busuk, lubang hitam besar muncul, dan seberkas cahaya keemasan yang berisi beberapa sosok humanoid muncul dari dalam lubang hitam. Ini tidak lain adalah trio Han Li. Han Li secara singkat memeriksa sekelilingnya, setelah itu alisnya sedikit berkerut. Tidak ada satu pun makhluk hidup di area sekitar. Setelah beberapa saat perenungan, Han Li melepaskan indera spiritualnya melalui area sekitarnya, di mana dia segera menemukan bahwa ada sekelompok besar bangunan batu di dekat tepi rawa. Ada ratusan bangunan ini, dan ada beberapa formasi pelindung yang didirikan di sekitarnya. Namun, formasi ini telah dihancurkan, dan setelah menyapu indera spiritualnya ke dalam bangunan, Han Li menemukan bahwa interiornya telah hancur, dan bahkan tidak ada satu pun makhluk jahat di dalamnya. Han Li agak terkejut dengan semua ini, tapi dia dengan cepat mengambil keputusan. Ayo pergi ke kota terdekat dan cari tahu di mana kita. Berbeda dengan ketika Han Li terakhir memasuki alam iblis Penatua, dia sekarang berada di tahap kenaikan agung dan memiliki Taoist Xie di sisinya, jadi dia tidak perlu takut bahkan jika dia bertemu dengan salah satu dari tiga patriark jahat. Jadi, mereka bertiga berangkat, dan setelah terbang ke barat tidak lebih dari setengah hari, ekspresi Han Li tiba-tiba berubah sedikit saat dia berhenti di udara. Taoist Xie juga berhenti di tempat saat dia mengintip ke kejauhan, sementara Silver Moon merasa agak bingung karena dia tidak bisa melihat apapun di kejauhan. Apa yang terjadi, Kakak Han? Apakah kamu dan saudara Xie menemukan sesuatu? Han Li mengangguk. Ada sesuatu yang datang dari depan. Silver Moon sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum buru-buru mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Beberapa saat kemudian, suara mendengung yang aneh terdengar di kejauhan, dan itu menjadi semakin keras, sepertinya semakin dekat dengan mereka. Beberapa saat kemudian, cahaya spiritual melintas di depan, dan beberapa ratus garis cahaya muncul sebelum meluncur langsung ke arah Han Li. Ini adalah ratusan makhluk jahat dari basis kultivasi yang berbeda, dan mereka melarikan diri, seolah-olah dikejar oleh sesuatu yang sangat menakutkan. Saat Silver Moon bertanya-tanya apa yang mengejar makhluk jahat ini, awan gelap besar muncul di depan di tengah suara mendengung yang keras, melonjak dalam pengejaran makhluk jahat. Silver Moon buru-buru menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke matanya saat dia mengintip dengan hati-hati ke awan kelabu, di mana wajahnya langsung memucat karena ngeri. Awan abu-abu terdiri dari serangga berbentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya. Serangga berkisar dari ukuran kepalan tangan manusia hingga seukuran pria dewasa. Memiliki paku di sekujur tubuhnya, atau mulut penuh taring tajam, dan penampilannya sangat berbeda dari semua serangga jahat biasa. Beberapa serangga terbesar bahkan memiliki dua kepala, tampaknya menjadi pemimpin kawanan. Di hadapan awan serangga yang begitu menakutkan, tidak mengherankan jika Silver Moon menunjukkan reaksi yang begitu menakutkan. Serangga di dalam gerombolan semuanya terbang dengan kecepatan berbeda, dengan serangga yang lebih besar jelas lebih cepat, beberapa makhluk jahat yang tertinggal ditangkap oleh serangga yang lebih besar. Makhluk jahat ini tidak punya pilihan selain bertarung saat mereka melarikan diri, dan pertempuran sengit segera meletus. Namun, segera setelah makhluk jahat ini sedikit melambat, segerombolan serangga lainnya segera menyusul dan melahap. Serangkaian lolongan kesakitan terdengar saat semua makhluk jahat yang tertinggal langsung menghilang di lautan serangga, dan ekspresi Han Li akhirnya sedikit berubah setelah melihat ini. Dia tiba-tiba menoleh ke Taoist Xie, dan bertanya, "Saudara Xie, apakah Anda melihat perbedaan antara serangga ini dan serangga jahat lainnya di alam ini?" Auranya berbeda, dan ki jahatnya agak tidak murni, sepertinya bukan berasal dari alam iblis Penatua, jawab Taoist Xie. Begitu ya, jadi serangga ini pasti berhubungan dengan Ratu Penggerek Batang,
desah Han Li. Silvermoon menarik napas tajam setelah mendengar ini. Ratus Temborer, apakah itu makhluk yang berada di balik kesengsaraan alam iblis Penatua dan memaksa kakekku dan senior Mo untuk memasuki alam iblis Penatua? Itu benar, jawab Han Li dengan senyum masam. Jika serangga ini berkerabat dengan Ratu Penggerek Batang dan mereka telah muncul di alam iblis Penatua dalam jumlah yang sangat besar, apakah itu berarti Ratu Penggerek Batang telah lolos dari segelnya? Silvermoon bertanya dengan ekspresi tegang. Belum tentu, mungkin ini hanya keturunan Ratu Penggerek Batang, jawab Han Li dengan menggelengkan kepalanya. Silvermoon ingin mengajukan pertanyaan lain, tetapi selama periode waktu yang singkat ini, lebih dari setengah dari makhluk jahat yang melarikan diri telah dimakan oleh segerombolan serangga, dan hanya selusin yang tersisa. Mereka semua adalah makhluk iblis tingkat tinggi, tetapi sangat acak-acakan dan memasang ekspresi ngeri. Bahkan dengan mata telanjang saja, Han Li dapat dengan jelas melihat ekspresi makhluk jahat di depan kelompok itu. Makhluk jahat ini cukup terkejut melihat trio Han Li melayang di udara, tampaknya benar-benar mengabaikan segerombolan serangga di kejauhan. Seorang wanita jahat yang tampaknya berusia 20-an berteriak dengan suara mendesak, "Untuk apa kamu berdiri di sana? Para penggerek batang ada di sini, cepat dan lari untuk hidupmu." Setelah itu, dia melesat melewati trio Han Li dan terus melarikan diri ke kejauhan. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat dia mengalihkan pandangannya ke arah awan serangga, lalu tiba-tiba menyapukan selongsong ke udara. 3 gunung miniatur segera muncul di hadapannya di tengah ledakan yang menggema, dan mereka langsung membengkak setinggi puluhan ribu kaki sebelum meluncur langsung ke arah awan serangga. Pada saat yang sama, serangga abu-abu berkerumun di sekitar 3 gunung raksasa dan mengelilinginya sepenuhnya. Han Li menunjuk ke kejauhan, dan ketiga gunung mulai berputar di tempat. Cahaya abu-abu dilepaskan dari gunung hitam, dan semua serangga yang bersentuhan dengan cahaya abu-abu ini langsung menghilang. Sementara itu, pedang kita terlihat yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan oleh gunung biru, mengiris serangga yang tak terhitung jumlahnya menjadi potongan-potongan kecil yang menghujani dari atas bersamaan dengan hujan darah hijau. Adapun gunung 5 warna, itu melepaskan lingkaran cahaya 5 warna yang langsung menghancurkan semua serangga di belakangnya menjadi daging cincang di tengah serangkaian lolongan kesedihan. Dalam sekejap mata, 3 area besar telah dibersihkan di dalam lautan serangga. Terlepas dari berapa banyak serangga yang berkerumun menuju 3 gunung raksasa, mereka semua terbunuh. Tak lama kemudian, kawanan serangga abu-abu menjadi sangat jarang. Salah satu serangga raksasa berkepala 2 yang tersisa mengeluarkan teriakan melengking, dan semua serangga segera berbalik dan melarikan diri. Mata Han Li sedikit berbinar saat melihat ini, dan dia segera mengarahkan jarinya ke gunung hitam di kejauhan. Gunung hitam itu langsung menghilang di tengah semburan cahaya abu-abu atas perintahnya, lalu muncul tanpa peringatan apapun di atas serangga raksasa berkepala 2 di samping semburan fluktuasi spasial. Cahaya abu-abu menyapu dari bagian bawah gunung hitam, dan serangga raksasa berkepala 2 hanya memiliki kesempatan untuk melepaskan tangisan putus asa sebelum menghilang di tengah cahaya abu-abu dengan semua serangga lain di sekitarnya. Pada titik ini, serangga yang tersisa telah melarikan diri ke kejauhan, dan mereka dengan cepat menghilang dari pandangan. Han Li sepertinya tidak berniat untuk terus mengejar serangga ini, dan dia hanya melambaikan tangan ke arah kejauhan. 3 gunung raksasa dengan cepat menyusut masing-masing setinggi sekitar 1 kaki, lalu menghilang ke udara tipis. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di salah satu lengan baju Han Li, dan 3 gunung mini muncul kembali sebelum menghilang lagi. Hanya rentang beberapa napas telah berlalu sejak Han Li pertama kali melepaskan 3 gunung ekstremnya, dan wanita jahat yang melarikan diri melirik sekilas ke belakang, di mana dia hampir jatuh dari langit. Bagaimana mungkin?
Wanita itu berseru dengan keraguan di matanya. Makhluk jahat lainnya yang melarikan diri sedikit goyah setelah mendengar ini, lalu juga mengalihkan perhatian mereka ke arah yang sama, dan langsung tertegun juga. Kawanan serangga menakutkan yang mengejar mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan mereka semua berhenti sebelum mengalihkan pandangan mereka ke arah trio Hanli dengan ekspresi heran. Jelas bahwa ketiganya ada hubungannya dengan hilangnya kawanan serangga secara tiba-tiba. Wanita jahat itu adalah yang pertama sadar kembali, dan dia dengan hati-hati menilai trio Hanli sambil merenungkan apakah dia harus mendekatinya. Tepat pada saat ini, suara Hanli terdengar di telinga semua makhluk jahat dalam kelompok itu. Silakan datang ke sini, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Hati wanita jahat itu sedikit tersentak setelah mendengar ini, dan dia melakukan apa yang diperintahkan setelah beberapa saat ragu. Makhluk jahat lainnya tidak berani melanggar perintah Hanli, dan mereka juga terbang ke arahnya. Hanli telah membasmi awan serangga dengan mudah, jadi dia pasti terlalu kuat untuk ditentang oleh mereka. Wanita jahat itu adalah yang pertama tiba, dan dia tidak berani terlalu dekat saat dia memberi hormat dari jarak sekitar 70 kaki. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, senior. Dia benar-benar tidak dapat memastikan basis kultivasi dari trio Hanli dengan indera spiritualnya, dan itu mendorongnya untuk bertindak dengan lebih terhormat. Siapa kamu, dan di mana kota terdekat? Hanli bertanya dengan singkat. Kami adalah pengumpul kristal dari Chaotic Cloud Mountain, dan kota terdekat adalah kota Black God. Jika Anda ingin pergi ke sana, kami dengan senang hati akan memimpin, senior, jawab wanita jahat itu. Kota Black God, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kamu tidak perlu memimpin, berikan aku peta area ini, Hanli menginstruksikan. Kebetulan saya memiliki peta terperinci dari area terdekat ini, merupakan kehormatan bagi saya untuk menawarkannya kepada Anda, senior, kata wanita jahat itu sambil segera mempersembahkan pecahan batu hitam dengan kedua tangan. Hanli mengangguk ketika dia menarik pecahan batu ke dalam genggamannya, lalu menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya, di mana ekspresi senang muncul di wajahnya. Pada titik ini, makhluk jahat lainnya juga telah tiba, dan mereka semua berdiri dalam kesunyian yang gugup. Apa masalahnya dengan penggerek batang yang kamu sebutkan sebelumnya? Aku tidak ingat serangga seperti itu di alam suci kita, dan aura mereka juga sedikit berbeda dari serangga jahat biasa, Hanli bertanya sambil menyimpan pecahan batu itu. Apakah kamu tidak tahu tentang penggerek batang ini, senior? Wanita jahat itu bertanya ketika ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya, dan kegemparan juga terjadi pada makhluk jahat lainnya, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Saya telah mengasingkan diri selama beberapa abad terakhir, apakah sangat aneh bahwa saya tidak mengenalnya? Hanli bertanya, begitu, maka tidak mengherankan jika Anda tidak mengetahui penggerek batang ini. Serangga ini baru muncul di 1 abad yang lalu, dan tampaknya, mereka awalnya adalah serangga jahat biasa, tetapi tiba-tiba bermutasi menjadi seperti saat ini. Penggerek batang ini saat ini mendatangkan malapetaka di seluruh alam suci, dan bahkan ada cerita tentang seluruh kota yang dibantai oleh serangga ini. Akibatnya, ada banyak kerusuhan di alam suci kita, dan semua orang hidup dalam ketakutan terus-menerus, wanita jahat itu menjelaskan. Oh. Apakah ketiga patriark dan leluhur suci lainnya tidak turun tangan untuk memusnahkan penggerek batang ini? Itu memang lebih kuat daripada serangga jahat biasa, tetapi masih dapat dengan mudah dibunuh oleh leluhur suci, tanya Hanli. Dengan basis kultivasi saya yang rendah, saya tidak memiliki akses ke informasi tentang apa yang dilakukan para patriark dan leluhur suci. Yang saya tahu adalah bahwa hanya beberapa leluhur suci yang masuk ke area di mana serangan penggerek batang terlalu parah. Adapun leluhur suci lainnya dan ketiga patriark, semuanya tampaknya telah menghilang sekaligus,
jawab wanita jahat itu setelah ragu-ragu sejenak. Semua leluhur suci telah menghilang. Kapan ini terjadi? Han Li segera melanjutkan pertanyaannya. Saya tidak bisa memberi Anda waktu yang tepat, tetapi tampaknya bertepatan dengan ketika penggerek batang pertama mulai muncul, jawab wanita jahat itu dengan hormat. Baiklah, hanya itu yang perlu aku ketahui, kamu bisa pergi sekarang, Han Li menginstruksikan. Wanita jahat itu cukup lega mendengar ini, dan dia berkata dengan hormat, ya, kami akan pergi sekarang, senior. Setelah itu, dia segera pergi, dan makhluk jahat lainnya buru-buru mengikuti setelah membungkuk hormat ke arah trio Han Li. Setelah kepergian mereka, Silver Moon menghela nafas, sepertinya semua makhluk tahap Grand Ascension benar-benar mengalami beberapa masalah. Jika tidak, situasi di alam iblis penatua tidak akan seburuk ini. Keadaan saat ini memang cukup suram, tapi kita harus melakukan penyelidikan lebih lanjut, jika kita ingin tahu persis apa yang terjadi. Kurasa ada penguasa jahat di kota Black God, dan aku yakin mereka akan mengetahui beberapa hal tentang leluhur suci, dan makhluk panggung kenaikan agung dari alam roh kita, kata Han Li saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Silver Moon tersenyum, dan menjawab, kamu benar, mari kita melakukan perjalanan ke kota Black God, kakak Han. Hehe, ada sesuatu yang harus aku lakukan sebelum itu. Han Li terkekeh sebelum mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk melepaskan semburan cahaya abu-abu, di dalamnya terdapat serangga abu-abu raksasa. Itu tidak lain adalah penggerek batang berkepala dua yang baru saja dia tangkap. Serangga itu memiliki aura yang ada di sekitar tahap transformasi dewa akhir, dan jelas memegang posisi penting dalam kawanan serangga. Begitu serangga itu muncul, ia segera mulai mengepakkan sayapnya dengan putus asa untuk melarikan diri. Namun, Han Li langsung melepaskan auranya yang menakutkan, dan serangga raksasa itu terbanting kembali ke tanah dengan ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar. Kedua kepala serangga raksasa itu meronta-ronta dengan keras, tetapi tubuhnya benar-benar tidak bisa bergerak, dan ia hanya bisa melepaskan tangisan ketakutan. Han Li mengeluarkan tangan dari lengan bajunya sebelum menekannya ke salah satu kepala serangga raksasa itu, dan 5 benang tembus pandang keluar dari ujung jarinya sebelum menghilang ke kepala serangga itu. Serangga yang berjuang itu segera bergidik sebelum merosot ke tanah tanpa bergerak, dan pada saat yang sama, Han Li menutup matanya saat cahaya keemasan muncul di sekujur tubuhnya. Dia melepaskan teknik pencarian jiwa pada serangga raksasa ini. Setelah sekitar 15 menit berlalu, Han Li membuka matanya, dan benang tembus cahaya ditarik dari kepala serangga raksasa sebelum hancur menjadi titik cahaya tembus cahaya. Kepala serangga raksasa itu kemudian mulai berfluktuasi dalam ukuran yang tidak stabil sebelum tiba-tiba meledak. Han Li mengayunkan lengan baju ke udara lagi, dan bola api ditembakkan untuk langsung membakar bangkai serangga menjadi abu. Apakah kamu mendapat informasi, kakak Han? Silver Moon bertanya. Sayangnya tidak. Serangga ini hanya memiliki naluri paling dasar dan tidak memiliki kecerdasan, jadi saya tidak dapat menemukan apapun, jawab Han Li. Begitu, itu tidak terlalu mengejutkan. Penggerek batang ini tiba-tiba menjadi sangat kuat karena mutasinya, tetapi tidak mudah untuk mencapai kecerdasan, dan itu kabar baik bagi kita, kata Silver Moon sambil tersenyum. Memang, jika penggerek batang hanya mengandalkan insting dasar, maka mereka tidak akan menimbulkan ancaman bagi kita tidak peduli berapa banyak dari mereka. Ayo pergi ke kota Black God sekarang, aku yakin kita akan bisa dapatkan beberapa informasi di sana, jawab Han Li. Jadi, mereka bertiga naik ke udara dan terbang ke utara. 3 hari kemudian, trio Han Li memasuki dataran tinggi yang penuh lumpur hitam, dan setelah terbang beberapa jam lagi, sebuah kota hitam dengan luas sekitar 200 km muncul di kejauhan. Ini tidak lain adalah kota Black God. Namun,
seluruh kota saat ini dikelilingi dari segala arah oleh lautan serangga abu-abu lainnya tanpa akhir yang terlihat, dan suara pertempuran terdengar bahkan dari jarak yang sangat jauh. Lautan penggerek batang ini menutupi hampir seluruh langit, dan meskipun kawanan penggerek batang yang telah disaksikan Han Li sebelumnya juga sangat besar, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang satu ini. Saat ini, kota Black God diselimuti oleh penghalang cahaya hitam yang berada di atas kota seperti mangkuk raksasa yang terbalik. Lapisan padat penggerek batang menutupi setiap inci dari penghalang cahaya, dan mereka semua menyerang penghalang cahaya dalam hiruk-pikuk. Di dalam penghalang cahaya terdapat makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya yang menggunakan harta karun jahat dari berbagai deskripsi atau melepaskan teknik jahat untuk menyerang balik para penggerek batang. Penggerek batang yang saat ini menyerang kota jelas tidak sekuat itu, dan mereka dengan cepat dibunuh oleh serangan yang dilepaskan oleh makhluk jahat di kota. Ada juga anak panah yang terbang keluar kota seperti badai yang sangat deras untuk memusnahkan lebih banyak lagi penggerek batang. Di tengah kota berdiri ratusan menara tinggi yang bergemuruh tak henti-hentinya, di sekelilingnya kilat menyambar tak henti-hentinya. Ratusan sambaran petir hitam terus-menerus dilepaskan oleh menara-menara ini sebelum terbelah menjadi benang petir hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mereduksi gerombolan demi gerombolan penggerek batang menjadi abu. Tampaknya di bawah perlindungan pembatasan kota, makhluk jahat dapat menyerang dengan memegang kendali yang kuat. Namun, saat cahaya biru melintas di mata Han Li, dia dapat memastikan sifat sebenarnya dari situasi tersebut, dan alisnya segera sedikit berkerut. Selama periode waktu yang singkat ini, penghalang cahaya hitam di atas kota telah sedikit meredup, dan makhluk jahat yang melepaskan serangan dari dalam kota semuanya dalam kondisi yang sangat buruk, jelas sudah mulai menggunakan kekuatan sihirnya secara berlebihan. Gemuruh di kota terhenti secara tiba-tiba, dan semua menara menghentikan serangannya.